orientasi pada sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang terstruktur dan terhierarki secara paripurna, dari kekuasaan yang terpusat di kepala negara dan kepala pemerintahan sampai kekuasaan yang tersebar dalam wilayah otonom namanya desa. Hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Rapindra Erlangga Hartarto, anggota DPR RI, Dapil 5 Jawa Barat. Dan rasa bahagia yang tak terhingga, karena sepanjang sejarah Kabupaten Bogor ada bupati yang bisa mencium mahkota seorang rajanya yang sudah lama terpisah dari peradabannya, Bapak Rudi Sismanto. Mungkin sebentar lagi akan berganti nama menjadi Rudi Sismanta, yang sudah bisa mencium mahkota binokasi sebagai simbol kehormatan seorang raja yang saat itu memilih kembali menjadi rakyat biasa. Orang menyebutnya Nahyang disancang. Saya lebih berperspektif adalah dia berubah diri, melepaskan seluruh mahkotanya dan dibawanya oleh senopati agungnya yang bernama Jaya Perkasa untuk disimpan pada raja terakhir yang bernama Raja Gesan Ulun di Sumedang Larang. Saya ucapkan terima kasih juga pada seorang Jaro. Jaro itu dulu itu sebenarnya jagoannya di wilayah Bogor, kemudian menjadi gelar kepala desa Jaro Ade Rohandi. Bisa berubah menjadi nanti Jaro Ade Rohando bisa. Sama keluarganya saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Forkopimda Kabupaten Bogor. Ada Pak Ketua DPRD, Pak Dandim, Pak Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan Lanut Atang Sanjaya, bukan Atang Sonjoyo. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Kemudian juga ada mantan Bupati Bogor, Ibu Nur Hayati yang lebih terkenal dalam lagu dangdutnya Nur Hayati. Kemudian Bapak Asmawasi Tepu, nah ini orang Batak, pernah menjadi PJ Bupati Bogor. Terima kasih. Kemudian Bapak Bahril Bakri, PJ Bupati Bogor, saya ucapkan terima kasih. Dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebuah kemuliaan bagi saya sebagai orang yang begitu mencintai tanah Sunda dan begitu mencintai tanah Bogor yang saya menyebutnya adalah tanah pusaka Pajajaran. Karena disebut tanah pusaka, maka di tanah itu memiliki kekuatan pusaka. Pusakanya di mana? Pertama, pusaka yang utama dari Bogor adalah Gunung Salaka. Orang Bogor menyebutnya Gunung Salak. Gunung Salaka adalah cermin sebuah gunung yang di dalamnya terkandung berbagai bebatuan yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena memiliki nilai yang sangat tinggi, maka Pakuan Pajajaran memerintahkan sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang gemah ripah repeh rapi, sebagai negara yang kertara harja, maka tidak ada alasan untuk merusak Gunung Salak, tetapi harus menjaganya. Kenapa harus menjaganya? Dari Gunung Salaka itu lahirlah karbon yang sangat kuat bagi kehidupan manusia untuk hidup bernapas dengan sehat. Dari aliran gunungnya mengalirlah air-air yang jernih yang melahirkan kerokan sungai yang indah, melahirkan hamparan sawah yang terhampar dengan indah, melahirkan landscape pegunungan yang indah, udara yang sangat dingin, melahirkan sebuah peradaban yang lama sekali terbangun, sehingga pemerintah Inggris, pemerintah kolonial Belanda meletakkan Bogor sebagai pusat dari sebuah peradaban negara. Maka dibangunlah Batu Tulis, maka dibangunlah Istana Batu Tulis. Batu Tulis adalah cermin bahwa seorang pemimpin lebih baik meletakkan kerangka dasar dalam tulisan batu yang abadi dibanding membuat kerangka pembangunan yang hanya mengukir di atas air. Maka pemimpin Sunda guratnya adalah gurat batu.
Karena gurat batu dia memiliki sifat kukuh kanu janji, lanca linci luncat mulang mudar tina tadi gadang. Dia istiqomah, terlumbut kalindungan tergedak keanginan, tercuut kanu pideng terponteng kanu koneng. Apa artinya? Dia memiliki pendirian yang kukuh. Biarkan badai menerpa dirinya, biarkan nyinyiran menyerbu dalam kalbunya, biarkan rakyat meninggalkannya, tapi dia tidak akan pernah legam dan hilang oleh perubahan politik. Kenapa? Karena tulisannya ada di atas batu. Karena tulisannya di atas batu. Apa pelajaran penting bagi kita para penyelenggara daerah, para penyelenggara pembangunan? Letakkan pembangunan dalam kerangka filosofi yang sangat kuat untuk kepentingan jangka panjang. Jangan pernah tergoda oleh pendekatan jangka pendek. Jangan karena tergoda oleh pendapatan yang besar, tapi itu memberikan kerugian bagi pembangunan daerah ke depan. Orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon. Orang Sunda bilang adalah kekeh mikir sanajan gunung satangtungan mumuncangan ayah sahana punana. Apa artinya? Biarkan kita bergerak dalam kerangka yang lambat, tapi kita meletakkan dasar-dasar seni pembangunan yang kuat untuk kemajuan masa depan. Maka dia berani mengambil tindakan-tindakan yang kontroversi. Dia berani melawan arus, dia melawan badai. Kenapa? Karena pemimpin ada ditakdirkan untuk berdiri di atas badai. Jangan pernah membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Pemimpin yang sejati adalah tidak penting terhadap popularity, tidak penting terhadap elektability, tetapi yang terpenting bagi dirinya adalah meletakkan apa yang menjadi keyakinan dirinya. Maka seluruh arus dilawannya, seluruh badai diterjangnya, dan suatu saat 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, seluruh rakyatnya berkata, mana pemimpin kami yang kami rindukan, yang telah meletakkan kerangka besar bagi seni-seni kehidupan pembangunan. Di depan saya ada sebuah bangunan dengan atap julang apa? Apa itu julang?